Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftah Ikhlasul Amal. Saya dari S1 Pendidikan Teknik Bangunan, offering B2 12 AB. Di sini saya akan menjelaskan tentang defleksi pada balok. Yang pertama yaitu deformasi pada balok. Deformasi pada balok dapat secara mudah dapat dijelaskan berdasarkan defleksi balok dari posisinya sebelum mengalami pembebanan. Defleksi diukur dari permukaan netral awal ke posisi netral setelah terjadi deformasi. Konfigurasi yang diasumsikan dengan deformasi permukaan netral dikenal sebagai kurva elastis dari balok. Lalu di sini ada gambar balok sebelum posisi awal sebelum terjadi deformasi dan sesudah akibat dari pembebanan. Ini setelah deformasi. Faktor-faktor yang mempengaruhi defleksi yaitu yang pertama kekakuan struktur, yang kedua yaitu besar kecilnya gaya yang diberikan, jenis tumpuan yang diberikan, dan yang terakhir yaitu jenis beton yang diberikan pada struktur. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan defleksi pada balok. Di sini saya akan membahas dua metode, yaitu yang pertama metode integral, dan yang kedua yaitu metode luasan momen atau moments area method. Yang pertama yaitu ada metode integrasi, penurunan rumus pada integrasi ganda, yaitu yang pertama persamaan kelengkungan momen, di mana M sama dengan EI per R, lalu menjadi I per R sama dengan M per EI. Ini persamaan yang pertama. Keterangannya yaitu R itu adalah jari-jari kelengkungan balok, di mana E dan I yaitu konstan sepanjang balok, dan M dan R yaitu fungsi dari X. Yang selanjutnya ada rumus eksak untuk kelengkungan. Persamaan yang kedua yaitu I per R sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat per 1 plus DY per DX kuadrat, lalu dipangkatkan 3 per 2 menjadi I per R sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat. Ini adalah persamaan yang kedua. D per DX yaitu slope kurva pada setiap titik. Untuk lendutan balok yang kecil yaitu D per DX adalah kecil, jadi diabaikan. Yang ketiga yaitu jadi untuk lendutan yang kecil dari persamaan 1 dan 2 menjadi M per EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat menjadi EI sama dengan D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan M. Ini adalah persamaan yang ketiga. Keterangannya yaitu E ini adalah modulus elastisitas, I ini adalah momen inersia, M itu adalah momen lentur, Y ini adalah jarak vertikal, dan X ini adalah jarak sepanjang balok. Momen lentur yang telah didapatkan dari setiap segmen balok di antara titik-titik pembebanan di mana terjadi perubahan pembebanan, kemudian masing-masing akan diintegralkan untuk setiap segmen balok. Untuk menghitung konstanta integrasi dibutuhkan berbagai syarat, batas, dan kondisi kontinuitas. Syarat homogen untuk balok dengan EI yang tetap adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu syarat homogen pada tumpuan jepit. Ini adalah balok. Lalu syaratnya adalah VA sama dengan 0, delta A sama dengan V aksen A sama dengan 0. Yang kedua yaitu ada tumpuan sederhana dengan syarat homogennya yaitu VA sama dengan 0, MA sama dengan EIV aksen A sama dengan 0. Yang ketiga yaitu ada ujung bebas, di mana syarat homogennya yaitu diperoleh MA sama dengan I aksen V, aksen A sama dengan 0, VA sama dengan EI V aksen A sama dengan 0. Yang terakhir ada tumpuan kendali, ini adalah roll, diperoleh syarat homogennya yaitu delta A sama dengan V aksen A sama dengan 0, VA sama dengan EI V aksen 3 kali sama A sama dengan 0. Lalu di sini dijelaskan contoh soal dan pembahasannya. Yang pertama ada contoh yaitu balok pada tumpuan sederhana dengan beban merata penuh.
Ini gambar baloknya. Jadi besarnya reaksi dungan dan besarnya momen pada jarak X adalah RA sama dengan RB sama dengan QL per 2. MX sama dengan RAX min QX kuadrat per 2 sama dengan setengah QLX min setengah QX kuadrat. Persamaan di atas ini, persamaan yang ini disubstitusikan sehingga didapat persamaannya yaitu EI sama dengan dalam kurung D kuadrat Y per DX kuadrat, yaitu sama dengan min setengah QLX plus setengah QX kuadrat. Jadi dari ini seperti pindah gitu, jadi ke kanan, jadinya ini menjadi minus dan ini menjadi plus. Lalu persamaan di atas, persamaan yang ini diintegralkan terhadap X, sehingga didapat integral EI dalam kurung D kuadrat Y per DX kuadrat sama dengan integral min setengah QLX ditambah setengah QX kuadrat menjadi EI dalam kurung D per DX sama dengan min 1/4 QLX kuadrat ditambah 1/6 QX plus C1. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, M max-nya terjadi pada X sama dengan L pangkat L dibagi 2, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi dy per dx, sehingga persamaannya menjadi 0 sama dengan min 1/4 QL dalam kurung L per 2 dikuadratkan, ditambah 1/6 dikali Q dikali L per 2 dipangkat 3 ditambah C1, lalu didapat hasil akhirnya yaitu E1 EI sama dengan D per DX sama dengan min 1/4 QLX pangkat 2 ditambah 1/6 QX pangkat 3 ditambah 1/24 QL pangkat 3. Lalu persamaan ini diintegralkan kembali terhadap X sehingga menjadi integral EI DY per DX min sama dengan min integral 1/4 QLX pangkat 2 ditambah integral 1/6 QX pangkat 3 ditambah integral 1/24 QL pangkat 3. Lalu didapat integral yang kedua yaitu EIY-nya sama dengan min 1/12 QLX pangkat 3 ditambah 1/24 QX pangkat 4 ditambah 1/24 QL pangkat 3X ditambah C2. Pada X sama dengan 0, ledotan Y sama dengan 0, sehingga didapat C2-nya ini sebagai berikut. 0 sama dengan min 1/12 QL pangkat 0. Kenapa 0? Karena X-nya sama dengan 0, jadi X-nya dijadikan 0. Ditambah 1/24 Q dikali 0, ditambah 1/24 QL pangkat 3 dikali 0, ditambah C2. Jadi didapat C2-nya yaitu 0. Jadinya persamaannya menjadi EIY sama dengan min 1/12 QLX pangkat 3 ditambah 1/24 QX pangkat 4 ditambah 1/24 QL pangkat 3X menjadi Y sama dengan QX per 24 EI dalam kurung dikalikan dalam kurung L pangkat 3 min 2 LX pangkat 2 ditambah Q pangkat 3 X pangkat 3, maaf ya. Pada kasus merata terletak penuh di sepanjang bentang, maka rotasi maksimum akan terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan panjang L. Jadi EI dalam kurung DY per DX sama dengan min 1/4 QLX pangkat 2 ditambah 1/6 QX pangkat 3 ditambah 1/24 dikali QL pangkat 3. Jadi didapatkan delta A yaitu sama dengan 1/24 EI dikali QL pangkat 3. Pada kasus beban merata terletak penuh di sepanjang bentang, maka lendutan maksimum akan terjadi di X sama dengan L per 2, yaitu setengahnya panjang seluruh balok tersebut, yaitu
Y sama dengan Qx per 24 EI dalam kurung L pangkat 3 min 2 LX pangkat 2 ditambah X pangkat 3. YC sama dengan Q dikali L per 2 per 24 EI dikalikan L pangkat 3 min 2 L dikali L per 2 pangkat 2 ditambah L per 2 pangkat 3. Yaitu didapat YC sama dengan QL per 24 EI dalam kurung L pangkat 3 min L pangkat 2 L per 2 ditambah L per 8 pangkat 3. Jadi hasilnya yaitu pada balok tumpuan sederhana beban merata penuh yaitu 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Jadi ini langsung dimasukkan. Jika ada diketahuinya, jadi langsung dimasukkan pada rumus ini. Yang kedua yaitu pada contoh balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Beban terpusatnya di tengah ya. Jadi besarnya reaksi dukungan dan besarnya momen pada jarak X adalah RA sama dengan PB per L dan RB sama dengan PA per L. MX-nya yaitu PBX per L untuk X kurang dari sama dengan A, dan MX-nya yaitu PBX per L min P dikali X min A untuk X lebih dari sama dengan A. Ini persamaan ini disubstitusi menjadi untuk yang X kurang dari sama dengan A menjadi EI D pangkat 2Y per DX kuadrat sama dengan min PBX per L. Lalu untuk X lebih dari sama dengan A-nya yaitu EI dalam kurung D pangkat 2Y per DX kuadrat menjadi min PBX per L ditambah P dikali X min A. Kedua persamaan ini lalu diintegralkan terhadap X. Menjadi untuk yang X kurang dari sama dengan A menjadi EI dalam kurung DY per DX sama dengan min PBX pangkat 2 per 2L ditambah C1. Lalu untuk X lebih dari sama dengan A diintegralkan juga terhadap X menjadi EI DY per DX sama dengan min PBX pangkat 2 per 2L ditambah P dikali X min A dipangkatkan 3 per 2 ditambah C2. Pada X sama dengan 2, dua persamaan tersebut, dua persamaan di atas ini, hasilnya akan sama. Dan jika diintegralkan lagi terhadap X akan didapat persamaan sebagai berikut. Untuk X kurang dari sama dengan A menjadi min PBX pangkat 2 per 6L ditambah C1X ditambah C3. Untuk X lebih dari sama dengan A menjadi min PBX pangkat 2 per 6L ditambah P dikali X min A dipangkat 3 per 6 ditambah C2X ditambah C4. Pada X sama dengan 6, dua persamaan, maka nilai C1 harus sama dengan C2. Dan C3 sama dengan C4, sehingga persamaannya yaitu menjadi min PBX pangkat 3 per 6L ditambah P, X min A dipangkatkan 3 per 6 ditambah C1X ditambah C3. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 0, sehingga nilai C3 sama dengan C4 sama dengan 0. Jadi nilainya C3 dengan C4 ini adalah 0. Untuk X sama dengan L, maka Y sama dengan 0, sehingga persamaannya menjadi min PBL pangkat 3 per 6L ditambah P dikali L min 3 pangkat 3 per 6 ditambah C1L ditambah 0. Karena LA min B, L min A sama dengan B, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi C1 sama dengan PBL pangkat 3 per 6 ditambah PB pangkat 3 per 6L ditambah PB per 6L dikalikan L pangkat 2 min B pangkat 2. Lalu setelah itu C1 disubstitusi. Jadi persamaannya menjadi untuk X kurang dari sama dengan A, yaitu PBX per 6 EIL, L itu panjang balok tadi,
dikalikan L pangkat 2 min B pangkat 2 min X pangkat 2. Lalu untuk X lebih dari sama dengan A, yaitu menjadi PBX per 6 EIL dikalikan L pangkat 2 dikurangi B pangkat 2 dikurangi X pangkat 2 ditambah P dikalikan X min A dipangkatkan 3 per 6 EIL. Pada kasus beban titik terletak di tengah bentang, yaitu panjang A sama dengan panjang B sama dengan panjang L bagi 2. Maka rotasi maksimum akan terjadi di X sama dengan 0 atau X sama dengan L. Sehingga dapat diperoleh yaitu EI dalam kurung DY per DX sama dengan min PBX pangkat 2 per 2L ditambah PB per 6L dikalikan L pangkat 2 min B pangkat 2, yaitu ini untuk X kurang dari sama dengan A, didapat delta A sama dengan P per 12 EI dikalikan L pangkat 2 min L pangkat 2 per 4. Sama dengan didapat ini hasil akhirnya untuk X sama dengan A, yaitu PL pangkat 2 per 16 EI. Pada kasus beban titik terletak di tengah bentang, jadi panjangnya ini panjang A, panjang B, dan panjang setengah balok yaitu atau L per 2. Maka lanjutan maksimum akan terjadi di X sama dengan L per 2 atau setengah panjangnya. Sehingga diperoleh Y sama dengan PBX per 6 EIL dikalikan L pangkat 2 min B pangkat 2 min X pangkat 2. Jadi hasilnya yaitu YC dihasilkan ini, hasil ini, PL pangkat 3 per 48 EI. Jadi ini tinggal dimasukkan angkanya saja. Yang ketiga ada balok cantilever dengan beban merata penuh. Besarnya momen pada jarak X itu ini adalah MX sama dengan setengah QX pangkat 2. Persamaan tersebut disubstitusikan sehingga didapat EI dalam kurung D kuadrat Y per DX pangkat 2 sama dengan setengah QX pangkat 2. Persamaan tersebut, persamaan di atas ini diintegralkan terhadap X, sehingga didapatnya yaitu EI dalam kurung D per DX sama dengan QX pangkat 3 per 6 ditambah C1. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, M maksimal terjadi pada X sama dengan panjang L, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi D per DX sama dengan tidak terjadi rotasi, jadi D per DX-nya yaitu 0. Sehingga persamaannya menjadi ini. C1 sama dengan min QL pangkat 3 per 6. Sehingga persamaannya menjadi EI DY per DX sama dengan QX pangkat 3 per 6 min QL pangkat 3 per 6. Jadi ini nilai C-nya tadi ya. Lalu persamaan tersebut kemudian diintegralkan kembali terhadap X sehingga menjadi EIY sama dengan QX pangkat 4 per 24 min QL pangkat 3 X per 6 ditambah C2. Pada X sama dengan panjang L, lendutan Y sama dengan 0, sehingga didapat C2-nya yaitu dari ini menjadi C2-nya menjadi QL pangkat 4 per 8. Lalu persamaannya menjadi Y sama dengan Q per 24 EI dalam kurung X pangkat 4 min 4L pangkat 3X ditambah 3L pangkat 4. Pada X sama dengan 0 akan terjadi rotasi maksimum sebesar ini EI DY per DX sama dengan QX pangkat 3 per 6 min QL pangkat 3 per 6. Jadi didapat delta B-nya yaitu min QL pangkat 3 per G per 6 EI. Dan lendutan maksimumnya yaitu YB-nya yaitu diperoleh ini QL pangkat 4 per 8 EI. Yang terakhir yaitu contoh dari integral yaitu balok cantilever dengan beban terpusat pada ujung balok. Ujung baloknya di sini. Jadi ini bebannya di ujung balok tersebut. Besarnya momen pada jarak X adalah
MX sama dengan min PX. Persamaan tersebut disubstitusikan sehingga didapatkan EI dalam kurung D kuadrat Y per DX kuadrat menjadi PX saja. PX. Persamaan tersebut diintegralkan terhadap X sehingga didapatkan EI D per DX sama dengan PX pangkat 2 per 2 ditambah J1. Dengan meninjau kondisi batas tumpuan, M maksimal terjadi pada X sama dengan L, dan pada lokasi tersebut tidak terjadi rotasi D per DX, jadi rotasinya itu 0. Sehingga persamaannya menjadi, ini awalnya menjadi C1 sama dengan min PL pangkat 2 per 2. Sehingga persamaannya akan menjadi PX pangkat 2 per 2 dikurangi PL pangkat 2 per 2. Persamaan tersebut kemudian diintegralkan kembali terhadap X, sehingga menjadi EIY sama dengan PX per 6 dikalikan X pangkat 2 min 3L pangkat 2 ditambahkan C2. Pada X sama dengan 0L, lendutan Y sama dengan 0, sehingga didapatkan C2 yaitu dengan cara seperti ini. Jadi C2-nya yaitu PL pangkat 3 per 3. Persamaan tersebut, persamaan ini akan menjadi Y sama dengan P per 6 EI dikalikan X pangkat 3 min 3 XL pangkat 3 ditambah 2L pangkat 3. Pada X sama dengan 0 akan terjadi rotasi maksimum sebesar ini yang awal tadi, dan diperoleh delta B sama dengan min PL pangkat 2 per 2 EI. Dan lendutan maksimumnya yaitu didapat YB sama dengan 2PL pangkat 3 per 6 EI dan didapat PL pangkat 3 per 3 EI. Selanjutnya yaitu ada metode luasan bidang momen, di mana sudut lenturnya yaitu delta sama dengan I per EIZ. Luasan bidang ini adalah luasan bidang momen blok AB. Lalu ada lenturan yaitu ini Do sama dengan B min B aksen sama dengan 1 per EIZ X. Ini adalah luasan bidang momen blok AB. Ini adalah balok lentur dan diagram bidang momen, di mana A1 ini sama dengan B1, dikurangi B2, dikurangi A2. Itu adalah luasan bidang momen. Elemen balok M min N. M hingga N itu adalah DS. 0 pusat kelengkungan M dan N. Lalu ada R, yaitu jari-jari kelengkungan balok MN. Ini ada sudut yang dibentuk oleh garis singgung di M dan N. Dari pembahasan terdahulu telah dibuktikan bahwa delta sama dengan 1 per RDS sama dengan M per EIZ DS. Ini adalah persamaan yang pertama. Lalu ada elemen kecil di mana DS sama dengan DX, sehingga deltanya sama dengan M per EIZ DX. Ini adalah persamaan yang kedua. Bila DX dijalankan dari A hingga B, diperoleh sudut antara garis singgung di A dan B. Lalu ada ini I per EIZ integral BA A hingga B yaitu MDX. Ini adalah persamaan yang ketiga. Di mana integral A hingga B MDX yaitu luasan bidang momen balok AB. Jadi sudut antara garis singgung di A dan B yaitu sama dengan luasan bidang momen balok AB dibagi EIZ. Jarak B hingga B aksen yaitu jarak vertikal dari titik B sampai garis singgung melalui A.
yaitu adalah garis AB aksen. Jarak vertikal di bawah titik B antara garis singgung melalui M hingga N yaitu diperoleh X delta sama dengan X dikalikan M per EIZ dikalikan DX. Ini adalah persamaan yang keempat. Bila persamaan 4 ini dijalankan dari A hingga B menjadi persamaannya yaitu B min B aksen sama dengan 1 per EIZ integral A hingga B X M dx. Ini adalah persamaan yang kelima. Persamaan 5 ini dapat dijabarkan lagi sebagai berikut menjadi B min B aksen sama dengan I per EIZ dikalikan integral A hingga B X M dx per integral A hingga B M dx dikalikan integral A hingga B M dx, di mana ini adalah hasilnya yaitu X. Di mana ini persamaan ini adalah jarak pusat berat luasan bidang momen diukur dari sisi B dari perhitungan di atas, maka Do sama dengan B min B aksen. Jadi luasan bidang momen balok AB ini adalah ini, persamaan ini. Dalam perhitungan soal-soal lenturan akan lebih sederhana apabila efek tiap-tiap perbandingan tiap-tiap beban dicari sendiri-sendiri dengan menentukan luasan bidang momen serta jarak pusat terhadap titik pusat terbatasnya terhadap titik tersebut. Lalu ada contoh soal dan pembahasan. Yang pertama adalah balok pada tumpuan sederhana dengan beban merata penuh. Momen di C di tengah-tengah akibat beban merata sebesar MC sama dengan QL pangkat 2 per 8. Letak titik berat ke titik A sebesar 5L per 16. Ini ke titik berat C itu jaraknya ini. Ini dikalikan jadinya 5R per 16. Berdasarkan teorema 1, besarnya sudut terhadap titik C adalah sebesar ini. Luas bidang momen dibagi EI menjadi delta C-nya yaitu QL pangkat 3 per 24 EI. Berdasarkan teorema 2, besarnya lendutan vertikal di C adalah sebesar Do C sama dengan statis momen bidang luas dibagi per EI, lalu didapatkan 5 QL pangkat 4 per 384 EI. Yang kedua yaitu contoh kedua ada balok pada tumpuan sederhana dengan beban terpusat. Pusatnya ini di tengah-tengah ya. Momennya di C di tengah-tengah akibat beban titik sebesar MC sama dengan PL per 4 ini. Letak titik berat ke titik A sebesar L per 3 ini. Kenapa L per 3? Karena 2 dan 2 ini dicoret, jadinya tinggal L per 3 saja. Berdasarkan teorema 1, besarnya sudut terhadap titik C adalah sebesar delta C, yaitu luas bidang momen per EI, lalu didapatkan delta C-nya yaitu PL pangkat 2 per 16 EI. Yang ketiga yaitu contoh balok cantilever dengan beban merata penuh, di mana momen di A akibat beban rata sebesar MA sama dengan QL pangkat 2 per 2. Ini momennya di A. Letak titik berat ke titik B sebesar 3L per 4 ini. Berdasarkan teorema 1, besarnya sudut terhadap titik B adalah sebesar delta B yaitu luas bidang momen per E1 EI dan didapatkan delta B-nya yaitu QL pangkat 3 per 6 EI. Lalu berdasarkan teorema 2, besarnya lendutan vertikal di B adalah sebesar delta B yaitu statis momen luas bidang per EI, lalu delta B-nya yaitu diperoleh QL pangkat 4 per 8 EI. Lalu ini adalah contoh terakhir dari luasan momen yaitu balok cantilever dengan beban terpusat pada ujung balok. Di mana momennya ini ada di A, di sebelah sini, akibat
beban titik sebesar MA, yaitu adalah PL. PL ini. Lalu letak titik berat ke titik B, ke sini adalah sebesar 2L/3 ini. Berdasarkan teorema 1, besarnya sudut terhadap titik B adalah sebesar delta B, yaitu luas bidang momen dibagi EI, lalu diperoleh delta B-nya yaitu PL/2/2 EI. Berdasarkan teorema 2, besarnya lendutan vertikal di B adalah sebesar DOB sama dengan statis momen luas bidang per EI, di mana lalu didapat delta B, DOB-nya ini adalah sebesar PL/3/3 EI. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.